Kau tuh nak ngomong apa nak minum dulu? Tak minum lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat datang di Brando Podcast. Lagi-lagi jumpa sama kita, gua Elnando, rekan gua Bang Alvin Akmal, yang selalu mau dibilang paling ganteng di Brando Ngobrol. Oke, terima kasih banyak. Pada malam hari ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial di Kota Muara ini. Istimewa ya? Istimewa, dia seorang komedian, Pak. Selebgram El. Wah, iyalah. Dia itu di bagian stand up komedi. Ya. Bang Chan Q. Kir Antik. Ya. Oke. Kamu agak di ini ke Chan. Ngejanya Chan. Oh, Chan. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Kalau badan mental enggak tahu. Wah. Itu isi saya. Ya. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak karena Bang Cangkir Antik telah datang di Beranda Ngobrol pada hari ini. Dan rekan-rekan yang sudah jauh-jauh, halo. Halo, kawan. Wah. Salam. Oke. Terpijak. Wah, leher kawan terpijak. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol panjang ya, alangkah baiknya kita coba mengenal dulu Bang Cangkir Antik itu sendiri itu sebenarnya siapa? Ya. Karena agak unik Bang, agak unik Cangkir Antik. Antik. Ini diambil dari mana itu? Gimana? Cangkir Antik. Kalau cangkir itu tuh lah biasa panggilan budak-budak. Dulu ada komunitas skateboard tuh kan, manggil Ya. cangkir. Jadi ku bawa bae cangkir itu Oke. tuh. Itu kan tidak make G kan? Ya, Cangkir, Can. bukan cangkir kan? Can itu Chandra, kir itu tuh kering. kering, Chandra. Chandra kering. Iya. Karena aku kurus kering kan, Chandra kering. Kalau antik itu yang ngide-ngide aku biar Iya. keren di Instagram. Tadi Oh, kalau oke. ditanya wong, apa tuh antik tuh? Ya barang lama yang lusuh, jelek, tapi bernilai tinggi. Iya. Antik kan? Antik kan? Iya. Mahal. Unikan Cangkir Iyalah. Yoi. Antik. Jadi ngejanya pelan-pelan karena nanti ketakutan masuk G. Oh, Oke. masuk G ya. Gitu kan, Bro? Ayo Ya. masuk G. Oke. Wah, Oke. Alangkah baiknya ya, coba kita spill sedikit profil barangkali Ya, Bang, profilnya Bang dari Chandra. Bang Cangkir. Cangkir Antik itu sendiri ini apa gitu dan kenapa hari-harinya dipanggil dengan Cangkir Antik Ya. dan barangkali kita tidak tahu sama sekali nama aslinya Bang. Ya. Iya kan, Hmm. udah lama kenal tapi kita belum tahu ini nama aslinya Bang Cangkir Antik ini siapa gitu. Ini penakluk api loh El. Wow. Nah. Iya kan? Ya. Iya lah. Boleh lah Chan diceritain Chan. Ya, kalau nama akunian tuh Chandra Prakarsa. Oke. Tapi kalau aku main game namaku bisa jadi Chandra Pradito. Berarti itu Ya, masih banyak juga orang Merin yang kenal aku tuh sebagai Dito. itu. Ya, ada juga yang manggil Chan. Kalau dia lah manggil Nanda, nah berarti keluarga. Oh, Mudah Mas nyarinya. Ramil Nanda. Ya. Ya, Tapi tergantung lokasi Chan. tergantung lokasi kadang jadi Cassandra. Iya. Basing aku nih wongnya. Oke. Terus. Iya. Sekarang, ya maksudnya Ini adik beradik dah nak disebut ke? Nenek itu kagak. iya. Ya maksudnya secara profil Chandra sekolah di mana? Oh, aku sekolah dulu. sampai SMA gitu sampai saat ini. Waktu SD aku tuh 3 sekolah di Palembang. Oh di Ya. Palembang. 3 sekolah. Ya, 3 sekolah. Ini nih, kamu tahu enggak kalau zaman dulu tuh kalau nak naik itu pindah. Oh iya. Nah, Iya. Terus. Naik pindah. Jadi aku tuh naik pindah. Naik lagi pindah. Nah, Iya. yang terakhir pindah SD dari Palembang ke Marinim tuh
naik aku tuh. Naik. Naik nian. Yang kemarin tuh udah naik 2 kali. Oke. Ini nih naik nian. Tapi pindah. Tapi kok masih pindah? Apa aku masih dihitung tidak naik? Apa cak mana ya? Aku bingung. SMP-nya aku di SMP 2. Murining. Marinim. Oke. SMP 2 di Marinim. Itu tuna aku. Di SMP tadi tuna, dapat wah pinter Prestasi lah ya. prestasi lah. Nah, SMA. Apa? Begal yang aku SMA. Aku nakal Iya, dengan SMA, sumpah. Iya, iya, iya. Aku jadi itu pertama kali tuh aku masuk SMA 1 di Prabu. Di Lembak, maju dikit Prabu. Oke, iya, iya. Nah, itu tuh MOS, Kak. Masa orientasi siswa. Jadi kan yang disuruh itu kan. Aku nih datang telat waktu itu. Datang telat. Disuruh lari keliling lapangan. Kesel aku kan lah, keringetan. Aduh lagi Kak, Betino telat. Dia nih kakinya lah ngencet lah, habis kecelakaan dia tuh. Disuruh tegak baik. Kok tidak suruh lari aja aku? Karena aku lari. Iya. Karena aku dendam tadi pas istirahat aku tendang kaki. Cewek tadi. Berdarah kawan. Berdarah. Terus pas aku masuk BP, aku protes. Ngapa dia tidak suruh lari, Pak? Jangan ke berlari ujinya, berjalan lagi lah setengah mati uang ini nih. Nah, kau suruh lari ini kau tendang aja. Berhenti kawan aku di situ. Sekolah itu diberhentikan. Oh, itu pengalaman lucu waktu sekolah ya? Iya, lucu. Itu tuh lenganar nih Kak. Ngapa aku tuh bisa SMP itu? SMA, kelas 1, SMA di Bukan, dari SMP di Morinim, tiba-tiba bisa ke Lembak itu. Iya, aku nih SD di Palembang. SMP di Morinim. SMA di Lembak, tapi 1 semester baik. Tamatnya di PGRI. Morinim. Oh iya 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 iya. Ini alumni PGRI ya. Jadi berbangga lah kawan-kawan. Kawan PGRI, wah. Pokoknya yang lettingan 2010 tuh tahu lah Kak. Tahu sama aku nih, nganar juga aku. Ternyata tidak berubah nganarnya aku di sekolah lama tadi, makin nganar. Iya iya iya. Aku di PGRI itu kalau uang tuh dapat surat surat panggilan sekali, surat panggilan 2 kali, surat panggilan ketiga berhenti kan. Namun aku tidak ku koleksi surat berhenti di PGRI. 3 surat berhenti aku di PGRI. Aku tetap masuk dengan PD-nya. Karena diberhenti ke dapat surat. Masuk lagi. Masuk aku tak galak pindah sekolah lagi. Jadilah. Tak tamat. Jadilah. Iya, capek. Oh ya. Nah, jadi duduk kena marah kepala sekolah. Oh, kau tuh diberhenti ke uji kepala sekolah gitu kan. Ku sahut tiba, Pak. Lebih baik telat Pak daripada tidak sama sekali. itu Pak. Iya iya. Jadi itu proses perjalanan sekolah Chandra dari sini BL. Aduh. Dan kau ini manusia antik ya, bener antik ini, antik ini. Kita minta cerita itu sekolah, profil segala macam. Ini kelakuannya yang jadi profil. Keren lah seorang Chandra. Wajar kalau sekarang jadi stand up comedy. Iya. Ya. Akhirnya sekolah tamat di Morinim gitu kan. Terus kuliah juga. Kuliah juga ya. Kuliah itu juga tuh diajak kawan. Aku tuh tidak mau kuliah. Diajak kawan. Aku tuh tidak mau kuliah. Iya. Tamat sekolah jalan-jalan ke Palembang. Boncengan sama kawan. Terus kawan tuh nanya, "Kau nak kuliah di mana?" "Dah, males ya aku kuliah, Bang." Kalau kau nak kuliah di Bidar be katanya. Biar bisa ketemu aku. Iya. Bidar Kak. Bina Dharma, Palembang. Alumni Bidar. Kalau ini balap itu. Bidar. Kalau ini bidadari. Bidadari. Terus. Ya udah, karena ada kawan nih kalau aku kuliah di Bidar, masuklah aku Bidar. Mau ya. Setengah semester aku kuliah itu tidak pernah ketemu dengan orang yang ngajak aku nih. Balik lah kan. Tadi kemana? Nah, itulah aku balik lagi aku ke Morinim. Oke. Pas aku balik libur semester tuh. Aduh, ketemu. Kau nih ujaku. Tidak pernah ketemu ujaku kau di Bina Dharma. Iya. Aku berhenti kau. Kenapa kau ngajak aku? Kuliah di sana, kau berhenti. Dia tekakak, dia cuma tekakak. Kata akal nih, kan dia yang ngajak kuliah. Kesel aku di situ. Tapi pas kuliah itulah aku merasa uang yang kayak uang yang paling berani lah ngadepi orang tua lanang Kak. Oke. Jadi pas kan libur semester tuh aku udah ngulang-ngulang lagi. Oke. Nah, ditanya sama bos lanang, bapak tuh. Tanyanya, "Kau nih mana?" katanya, "Kuliah tidak ngulang-ngulang. Libur semester aja." "Oh, libur semester tidak kan nyampe 2 tahun." 2 libur semester tidak sampai 2 tahun. Setengah tahun itu waktu itu. Setengah tahun aku libur semester. Oh, dengan dewasanya aku jawab, ya. "Pak, aku nih aku di Palembang tuh tidak kuliah.
Duit kamu kirim itu ku beli ke papan skate, kamu ku beli ke baju, aku enggak pernah bayar SKS, enggak pernah, pokoknya tidak tahu aku ada enggak nama aku di Bina Dharma tuh. Daripada kamu mulia aku enggak tamat, mending aku begawe bae lah. Oke. Ya, pada saat itu ya. Ya, Chan. Jadi ya itu profil dari dunia pendidikan Chandra dari SD sampai kuliah ya. Akhirnya kuliahnya stop. Terus Chan, nah kayak ini ya, dan kakak juga dengar-dengar ya, bukan dengar lagi sih, di Morenim cukup populer Chandra bahwa dia aktif di dunia stand up comedy gitu ya. Ya bisa mendapatkan inspirasi, akhirnya mau terjun sebagai seorang stand up lah ya, juga selebgram yang cukup populer di Morenim, kawan-kawan pasti kenal lah sama kawan cantik-cantik. Ya, itu mesti ada ceritanya. Gimana Chan? Awalnya tuh ya aku tuh ya galak, apa melucu-melucu di tongkrongan tuh. Oke ya. Jadi melucu-melucu di tongkrongan. Tapi memang hobi gitu Chan ya? Hobi memang. Termasuk di rumah tuh siapapun kamu. Siapa baik. Karena bapak aku juga cak itu. Bapak aku tuh santai di rumah. Santai ya. Mama juga santai kan, mama aku juga santai. Dia itu ada kompetisi di Tanjung Enim 2017. Oh, udah lama juga ya. 2017 atau 2018. Oh, mulai rame pada saat itu. Ya, stand up comedy mulai masuk ke Morenim. Ada komunitas di Tanjung Enim. Ya. Terus ke sana ikut kompetisi. Ya. Disuruh kawan, ayolah melok lah katanya. Aku tuh udah galak awalnya, Kak. Aidai, coba-coba bae katanya. Nulis-nulis bae. Sudah. Oh, mesti nulis, Chan. Kalau stand up itu kayaknya harus nulis, Kak. Harus nulis ya? Materi sendiri tertata, ya? Oke, ya terus. Terus sama kawan itu ya udah aku ikuti bae apa kata kawan itu. Iya. Ikut. Alhamdulillah langsung juara 1, Kak. Kompetisi stand up itu tuh. Ini pemula langsung 1 gitu ya. Aku jumawa kawan-kawan. Aku sombong, aku juara 1. Keren. Juara 1 waktu itu. Ada budak stand up Lembang, terus dikasih nama sama kakak Surya Dharma lah namanya. Jadi aktif nih anakku jadinya gara-gara dia ikut gabung ke stand up Lembang. Baru di situ aku mulai yang memang ya udah nih stand up nih seru. Nulis terus, jadi nulis kebiasaan. Ya ke Palembang kan, ikut kompetisi-kompetisi yang kayak diado ke sama ini 4 kuliah tuh universitas apa ngado ke kompetisi stand up, ku ikuti terus. Sampai sekarang gitu ya? Sampai sekarang tidak lagi Kak aku. Marah kakek aku menmelok kompetisi. Iya. Sebenarnya tahu nih apa maksud mereka tuh ngomongin. Enggak usah lah ikut lagi kompetisi yang. Ya, paham. Ya, karena sudah sering ya. Ya bisa dibilang senior hari ini Iya. Kalau di Morenim ya. Kalau di Palembang kecilnya anakku. Lebih banyak lagi. Banyaknya gitu. Dan Morenim baru baru satu komunitas. Iya. Baru satu komunitas. Enggak dulu kan Morenim sama Tanjung tuh pisah komunitas. Sekarang lah gabung. Gabungnya di situ jadi satu. Itu. Jadi kalau untuk prestasi sendiri kan udah berapa banyak diraih dalam stand up? Kalau stand up yang itu tadi yang Tanjung tadi. Pernah ikut Cuko, Kak. Cuko itu tuh kayak itu tuh kompetisi Sumatera Selatan. Jadi seluruh kompetisi gabung jadi satu. Yang dari Sumatera Selatan ini ikut di situ. 2018 kalau tidak salah itu tuh. Ada masa kayak minggu depan apa ya nyambutnya ya. Ada sesi-sesinya. Nyampe aku tuh di grand final, alhamdulillah. Ada ya? Ya, alhamdulillah lagi juara 1 lagi. Juara 1 lagi aku deh. Kamu denger juara 1 lagi aku. Sombong. Sombong aku. Karena itu tadi Kak, banyak yang tidak tahu tentang profil dia. Iya, makanya. Ada cuma di sekitar kawan-kawan yang memang mengetahui basic stand up Chandra ini udah jauh perjalanan gitu kan. Ya. Tapi udah sampai ke nasional kan? Belum Kak. Belum ya. Nasional aku. Cak ini baik tadi kamu ngomong di briefing tadi kalau bisa bahasa Indonesia. Kamu nyingok aku ngomong bahasa mana? Mandarin. Iya, bahasa Mandarin ini bingung aku dari bahasa aku bingung Kak. Karena kalau jokes itu biasanya jokes yang biasa dibawa ke make bahasa daerah kita. Ketika dibawa pakai bahasa Indonesia tuh beda vibes-nya. Enggak dapat. Iya, lebih kurang bahasa. Tapi kamu nih lokalitas tetap kamu kedepankan ya bahwa
stand up ini ya lokalitas ini yang harus Iya. kita angkat. Nah, itu juga yang menjadi satu sebenarnya misi, ya. misi aku pengen melok stand up nih, ini terlalu menghayal sih. Iya, iya. Tapi aku tuh ikut nih stand up. Maksud aku tuh tetep bebaso Palembang di stand up Indonesia tuh, karena biar wong juga tahu bahasa Palembang ini nih cak mano. Ya. Kayak bahasa Bandung tuh oke bae masuk ke Iya, iya, nasional, betul. Medan masuk nasional, Kenapa Jawa bahkan yang kita kadang nggak lokal ngerti. bahasa lokal Sumsel lah ya, Iya. bahasa Moreni, bahasa Nah, Palembang. apa tidak Palembang bela lah, cukup besarnya kan, Iya. cangkupan besarnya. Palembang bela aku pengen tuh kayak, ya masuk lah Iya, 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 iya. ke ini, ke nasional. Karena cukup populer ya di telinga. Bukannya uang tuh ini, tapi ketika kita ngomong Palembang, uang manapun itu ngerti. Ngerti ya. Cak aku nih bukan orang Jawa, tapi aku tahu lagu-lagu Jawa. Oh gitu. Cak itu nah, lagu-lagu saking Papua, ya. artinya tadi kan, Ya, karena ya. sering masuk tadi kan. Iya, iya. Belum populer. Ya. Bahasa ya. Kan dari basic kalau yang diomong Chandra itu kan kayak lagu nih. Ya. Lagu Jawa kita tahu, lagu Melayu kita tahu, lagu Mataram kita tahu, tapi bahasa lagu kita sendiri jadi diketahui orang. Jadi memang Ya. ya di sini peluang bagi Chandra ini, Cangkir Antik ini untuk mempopulerkan bahasa lokal gitu kan di kancah nasional. Oke Chan, untuk ini Chan, jadi karena memang fokusnya Chandra juga di stand up dan beliau juga seorang singer El. Kabarnya ada album ya, ada single ya, single lagu. Ada single-single lagu, tapi belum ada yang dirilis. Iya, tapi Ya. banyak ya, karena Ada. sering kawan-kawan Chandra sering Tapi mengisi barangkali kafe-kafe barangkali basic pertama di stand up itu yang sudah bisa bernyanyi ya. bernyanyi. Iya, aku tuh basicnya tuh lebih ke nulis kak. Asalnya nulis. Asal itu emang dari SMA tuh seneng nulis kayak nulis cerita lah. Aku Ya. tuh galak menghayal tentang cerita apa itu nah. Oh gitu. Nulis. Jadi pas tahu stand up ini nih basicnya tuh menulis. Jadi tidak terlalu susah untuk aku nyari ini tadi. Mulainya ya. Memulainya tadi. Karena sudah tahu kak Ya. dari pengalaman baik, beliau lah sering nulis dari zaman-zaman Sering. SMA. Ya SMA Ya. tuh galak. Nah nulis cerita cinta tentang apa dengan siapa. Nah, Surat memang lah cinta dari gitu. dulu cak itu Iya, kan. iya. Berarti kalau kita pengen masuk stand up komedi, tak apa-apa lah laju-laju berbahasa gitu ya. Kalau yang Iya. kenal lagu bahasa Bahasa kita, daerah kita ya. jadi kita harus paling penulis pula kak. Benar. Biar Kita kita harus. jadi stand up juga. Iya. Iya. Karena semakin banyak nulis, banyak karya. Karya. Iya, nah Tidak itu susah lagi cari-cari Iya, materi. nulis tadi tuh enak. Bisa jadi apa baik kak hal yang ditulis. Bisa jadi puisi kan, Betul. bisa jadi cerita, bisa jadi stand up, bisa jadi lagu dari nulis tadi. Dari kebiasaan menulis. Ya, Minat menulis itu yang menunjang Cangkir Antik ini sampai saat ini masih. ya begoyor baik lah menuju wong tuh. Aku minum, enggak apa-apa. Oh minum aja. Tidak boleh, masalah aku kan. Iya. Jos. Oke. Asik. Oke deh Om, buat kegiatan itu deh, Wek. Kegiatan apa tuh? Stand up lah ya, karena kita berbicara ke wilayah di bagian NT itu adalah stand up. Untuk kegiatan di Kabupaten Muara Enim ini sendiri. Kalau kegiatan di Kabupaten Muara Enim ini masih kayak open mic. Open mic itu tuh latihan kak. Latihan Open mic stand up. latihan, ya. Ya, latihan stand up bukan yang kayak show, beda. Antara show sama open mic itu beda. Oke. Tapi karena uang Muara Enim nih, cak mana masih minim lah pengetahuan dia tentang stand up. Jadi mereka kira flyer yang naik open mic itu tuh lala pasti lucu. Oke. Benar. Padahal itu tuh latihan. Hmm. Jadi kadang kan, kau nih garing, kau nih. Ya mereka tidak ngelihat show-nya. Kalau memang nak ngelihat stand up komedian itu, datangi show-nya. Show. Atau datangi kompetisi. Itu pasti pakai materi-materi solid yang memang benar-benar mereka tulis lucunya. Disiapin bener Ya, gitu. kalau kayak di kafe-kafe itu yang open mic itu beda. Itu yang baru kita tulis minggu ini. improve ya. Dicoba. Oh ini lucu, disimpan materinya. Oh ini tidak lucu, dibuang gitu. Atau direvisi materi-materi yang tidak lucu. Ada pemilihan itu sendiri. Pak. Ya. Iya. Kebanyakan uang tidak tahu loh. Kalau nge-up flyer stand up, wah situ bae lucu pasti. Tidak. Iya. Karena itu tuh latihan. Betul. Itu latihan. Oke. Ada Ada sama ini show. El. Nah, berarti kegiatan open mic ini sering dong. Ya. Karena kan banyak yang tahu itu kan mungkin di circle-nya Bang Cangkir Antik ya. Iya. Tapi belum meluas kayak gitu. Meskipun di Muara Enim itu sendiri memang belum meluas untuk wilayah stand up comedy. Nih Bang, kalau mau nyaksiin kawan-kawan stand up itu open mic itu
biasanya di hari apa, Bang? Kalau itu jadwalnya nih kan masih belum beraturan. Oh, Belum iya. beraturan. Wah, kemarin tuh udah mulai beraturan tuh. Hari Rabu, malam Kamis di Halo Social Space Di itu. Halo. Halo kawan-kawan, halo. Di situ sama minggu yang kedua itu seharusnya di Tanjung, tapi Oke. karena prepare tempatnya belum bisa, Oke. makanya di Halo terus. Iya ya saat ini. Oh, Nah, kalau sekarang nih lagi dang mandek nih, lagi dak Mandek, jalan. oke. Tapi kalau kalian nak tahu jadwalnya, follow baik. Oke, Instagramnya dari stand IG. up Indomore ini. Indomore ini. Jadi ada. ya, jadi tuh tahu oh hari ini ada Gitu. open mic-nya gitu. Oke. Ya jadi menarik ya memang Chandra. Ya hari ini sudah ada program ya, itu bagian dari program yang ditawarkan kawan-kawan stand up Indo Ya. ini terus berjalan sampai sekarang. Dan untuk materi sendiri Chan, kalau kakak lihat Chandra sepertinya memang mengambil materi dari kehidupan sehari-hari Ya. gitu ya. Biasanya aku ngambil materi Kayak gimana ceritain coba. dari pekerjaan Kak. Oke. Oke ya, misalnya ya. Dari pekerjaan. Kan kata kakak yang benar nih, kata kakak yang di awal tadi aku nih pemadam kebakaran. Oke, ya. Jadi pemadam kebakaran itu kalau nak dipikir-pikir itu tuh gelap kalau Kak, rumah terbakar, Mm-mm. kecelakaan, Mm-mm. mayat yang hangus. Mm-mm. Itu tuh gelap, dark joke sebenarnya yang aku bawa gitu. Tapi karena emang akunya pemadam jadi biasa bae om denger. Oke. Karena aku emang pemadam itu. Itu. Oh, profesi ya. Profesi aku. Oh. Kalau Rando tiba-tiba nulis materi uang motung. Dari mana kau uang motung kalau kau tidak bakarnya Wak itu nah. Iya. Maka itu jadi kayak dark joke itu kan lebih menarik. Oke. Dari situlah aku kadang kan ya kayak ini baik Kak, fenomena yang terjadi di kita be, Ya, cara ya. penulisannya. Aku nih biasa nulis tuh dari kisah-kisah yang memang aku jalanian karena stand up itu tuh munculnya dari keresahan. Iya. Keresahan diri sendiri. Oh iya, merealitas gitu ya. Ya, resahnya diri sendiri gitu tenang. Dituang Ke resah itu enggak usah dieluh ke. Cak mana kalau keresahan ini ditawo ke be. Tahu. Dihahihi ke be. Jadi Ya, enggak usah ya, nak ya. ngeluh nih, kalau resah Ya, ngeluh ya, itu enggak ya, usah. ya. Kalau resah ya tulis jadi lucu. Jadi beban. Ya nih kayak nih contoh nih. Gaji pemadam kebakaran itu 1 juta. 1 juta ya. 1 juta. Itu kalau nak aku ngeluh, ay kecil nian gaji aku kan. Tapi enggak lucu kalau Nggak dengarnya lucu. itu. Jadi ku buat baik, wah 1 juta nih cukup nih untuk bayar BPJS 2 beranak 400 atau sama kebutuhan makan lah ibaratnya 300 700 ibaratnya. Untuk bensin tadi 100.000 sebulan 800. Rokok tadi itu sebulan anggaplah sehari sebungkus. Itu berapa ya? Kalau 25 kali 10 hari 250. Nah itu tuh lah kurang Kak, lah minus Kak. Rutan panjang. Iya, itu bela minus. Nah kalau nak dieluh ke kan, ay, dieluh ke. Jadi ku buat materi baik Kak. Oh, jadi materi. Iya, Oke, gaji ya. aku 1 juta. Om. Tidak cukup untuk ini itu. Jadi aku nih ngambil paket hemat untuk hidup sehari-hari. Pagi aku minum energen biar tahan lapar sampai siang. Puasa. 1.500 tuh energen kan. Ay siangnya entam oke jelly drink. Oke jelly drink. Itu menunda lapar. Oke. 1.000 berarti 2,5. Nah, malam nak teduk promak 2 butir 2,5. Jadi 5.000 sehari aku ngeluar ke duit untuk makan. Sesuai keringnya. Dari itu berarti materi ini. Iya, Iya itu. resahnya diri itu nah. Dibikin lucu, bikin Dibikin ketawa lucu, aja. Chan, iya. ya. Dan itu mempengaruhi juga artinya secara mental gitu Chan ya. Iya. Iya kan? Akhirnya memang ya ketika kita menghadapi realitas dan ternyata itu tidak bisa kita hindari, dibikin enak aja. Iya dibuat lucu Dibuat aja. lucu. Sampai nih. Ini pesan El. Maaf nih Papa almarhum. Ya oke. Aku punya bapak tapi udah meninggal. Ya. Sama. Ya. Sama berarti bertiga. Wah, Sama aja. wah yatim pride bro. Yo, Jadi jadi kan nih aku nih kadang kan mikir, aku tuh sempet sedih kehilangan bapak tuh selama berapa tahun itu Kak. Karena berasonian yang kehilangan bapak tuh. Tapi kalau ku ikuti terus rasa sedih aku ini, wah tidak bisa bangkit aku. Oke, betul. Oke. Jadi cak mano aku nih stand up nih. Nah ini nih keresahan kita nih, bapak yang meninggal. Ku buat jadi materi. Iya. Iya waktu itu ku buat materi. Ini nih nyato sih. Waktu itu lagi Iya. ziarah kan, lagi ziarah kuburan bapak. Terus aku
kamu tahu gak ada bunga-bunga Ya. yang muncul. Nah, itu ada batang ceri kecil masih. Wah, iya. Ada batang ceri. Terus mak aku tuh dicabutnya siapa lah nanam batang ceri di sini katanya. Aku jawab baik, ya mungkin burung yang makan biji ceri di pucuk itu. Makanya bisa tumbuh. Ini nih pastilah wong jahil jadi tuh. Ini nih yang nanam ceri nih kata mama. wah lah buruk sangka. Kan tidak lah ujaku. Aman cak itu, aman apa yang tumbuh di situ tuh. Kita tidak tahu jaku. Papa kan lah 6 tahun aku dikubur. Siapa tahu papa yang lah tumbuh jadi ceri. Kan papa juga ditanam ngomong. Marah ayu aku yang ikut. Kau ini kurang ajar katanya. Bapak dewek dia mau tumbuh jadi ceri. Oke. Gak tahu nenek jadi ubi. Nah mungkin anaknya ceri. Iya. Ya itu, artinya memang realitas ini yang dibawa Chandra. Ya kita kalau mau sedih ya sedih lah. Ya tapi jangan berlarut kan. Iya, ternyata memang ini menjadi obat bagi jiwa juga ya, kebiasaan menulis segala Dan ini sekarang udah mulai nular. Apa itu? Tentang kayak meninggalnya bapak ini tadi. Jadi karena aku sering ngomong cek itu sama kawan, ada kawan kemarin tuh dapat musibah, bapaknya meninggal. Aku tuh belum yang nak ngejokes karena hari itu bapaknya baru meninggal kak. Nggak enak lah ya. Nggak lemah nak ngejokes, salaman berbela-sungkawa gitu tadi kan. Dan malah dia yang nyeletuk. Bapak aku nih tumbuh jadi apa kaget. Aku tuh yang waduh, kau nih baru meninggal loh bapak kau kaget aku tuh yang itu kaget Kita simpati sama dia. Iya, gitu. Kaget padahal baru dia meninggal. Ya itu sisi manusianya ya. Ternyata ya walaupun sedih iya, kalau sedih itu enggak apa-apa. Ya rasa sedih itu emosional kak, emosi yang muncul. Siapapun itu. Iya, sedih itu dinikmati lebih enaknya. Nikmati tapi jangan berlarut tadi. Gimana ya? Kalau cowok nangis itu sah. Kenapa? Gitu. Aku menarik quotes itu ngomong ke cowok itu sah. Kalau pengen nangis, luapkan. Oke. Aku jingat di IG itu kan. Iya. IG Cangkranti. Wah. Dapet deh. Bangun tidur saya itu. Iya nangis bae dah kalau nak nangis. Power Ranger bae nangis. Nah itu. Power Ranger nangis. Power Ranger bae nangis. Jadi banyak materi-materi yang diajarkan ini memang betul-betul dari kehidupan nyata. Kehidupan nyata dan itu coba yang menjadi beban tiap manusia ini dijadikan bahan materi. Jangan sampai kau ini berlarut. Iya. Jangan berlarut dalam kesedihan. Dan niatnya pun tidak ya melelucon, ini bisa dibilang lelucon ya kan, tapi lelucon ini bukan yang keterlaluan maksud dia, tapi memang untuk menghibur. Jadi jangan salah kaprah ketika kawan-kawan stand up ini melucu itu ya. Bahkan ada kayak sampelnya Chan. Ketika mereka ngobrol masalah politik gitu kan, sampai di juknya habis-habisan, politisi di depan itu pada ketawa aja Chan. Karena mereka mengikuti, bikin asik aja. Iya. Memang tugas seorang stand up, tapi melucu itu susah loh Chan. Oh sangat. Iya. Bikin orang ketawa itu susah aja. Nah mesti ada treatment yang kamu lakukan gimana gitu ya. Apa treatment aku Apa tulus aja gitu ya. Iya, kalau aku stand up ya udahlah stand up lah. Iya. Bawa ibae. Karena kalau kita emang terbeban nih kakeknya kak, ibaratnya kita wah lucu dah, malah jadi beban. Jadi beban ya. Jadi gugup di panggung malah jadi garing. Padahal materinya lucu. Iya. Karena kayak nada bicara, emosi itu mempengaruhi di stand up kak. Oke. Iya itu mempengaruhi nian. Berasa kalau kita datar baik, dak ini dia. Iya. Ada emosinya, nggak ada. Harus ada iramanya. Irama, benar. Karena notasi kalimat itu memang hidup, gitu kan. Iya. Di mana ada, ini marah nih. Nah ini sedih nih. Iya. Ini melawak nih, ya kita kan harus tahu. Iya. Akhirnya menyala-nyala. Abangku. Iya, bintang tamunya gokil ini, gacor ya. Emang gokil, kayak tidak salah malam ini. Tidak salah. Sudah prediksi bakal gacor. Kalau untuk ini Chan, di media sosial ini cukup aktif nih kawan Chandra ini. Oh iya, di media sosial tuh. Ada IG-nya, ada ininya, followernya udah banyak, nonton banyak. Tidak kalau monetasi belum. 100. Kalau monetize dia sudah, tapi tidak terlalu besar ya. hasilnya. Kalau monetize yo, Amen Conteng Biru itu belum sih.
Ya. Tapi lah berbayar konten rilisnya. Oh sudah, karena intensitas Chan bikin itu setiap hari gitu. Ya konsisten bae dari 2020 aku mulai. Mulai ya. Cobalah mulai bae dulu, yang penting konsisten ya, gitu kan. Apapun materinya, kadang di kantor Chan, di lapangan di sama lapangan. kawan-kawan, sama Aku Chandra berapa bikin. kali ikut Kak, Oke, nonton stand up Chandra ya. tapi cuma satu yang masih sampai saat ini berkesan. Gimana ya? Tahu setan kuntilanak Oh oke. itu bisa bunting kan? Aku kaget manusia membuat kuntilanak bunting. Itu materinya. Oke. Karena cak mana enggak? Aku tuh tidak terlalu percaya sama mistis. Bukan tidak percaya. Kalau aku tidak percaya lah keluar agama berarti aku kan. Kalau Iya, tidak iya. mempercaya itu. Tapi yang ya sudahlah, percaya bae. Kalau nak takut tuh tidak itu. Karena aku pernah kejadian sekali Kak. Kan aku bukti ke kalau setan itu takut sama manusia. Ya. Setan tuh takut sama Boleh manusia. diceritain itu? Jadi aku pernah ketenggoran Kak. Apa namanya? Diikutilah. Iya iya. Diikuti. Berobatlah aku sama uang Pinter ya. Wong pinter lah, dateng wong pinter itu ke rumah kan. Terus kayak betapa tuh dia, betapa itu. Bangun dia. Kau nih katanya diikuti nenek-nenek penjago pohon. Pohon mana Kak kau mau ke? Kau mencingi pohon dak kata dia. Aku inget-inget. Oh iya aku. Oh, oke. Ya. Pohon di belakang rumah nih kau mau ke. Aku Dikencingi. kencingi waktu ada sawah kan. Waktu balik dari sawah aja aku kencing di situ. Nah penjago itu tuh marah katanya. Mangkonya ngikuti kau. Tanya lagi sekali lagi dukunnya, yakin ngomong ke, yakin kata dia. Pergi aku keluar rumah Kak, aku datang lagi pohon itu, aku kencingi lagi Kak. Aku kencingi lagi, balik aku ke rumah, dukun itu yang gugup, balik aku, kacau kau nih katanya. Lah tahu dia omong ke kau ganggu dia, kau bukannya nak sembuh kau tuh katanya kan. Bukan minta maaf. Iya bukannya minta maaf, nak sembuh katanya, malah kau jadi kenian. Ya sudah apa aja aku selesaikan dengan cara aku dewek. Besoknya aku kencingi lagi Kak, besok aku kencingi lagi. Pada akhirnya aku ngajak kawan aku 3. Paya jauh kawannya aku ngencingi pohon. Kencingi pohon itu sambil ku ancem. Kau kalau masih nenggori aku, masih ngikuti aku pisingi ujaku besok kau rumah kau nih sembuh Kak. Aku besok ya Kak. Rumah takut, hantu itu rumahnya mambu tai. Takut ternyata hantu. Jadi sekarang hal yang kayak wah ada kuntilanak, ayolah aku jadi kejok sebaik kuntilanak lewat sini, ku tarik balik dak berbaju dia. Jadi ya Chandra memandang semua kehidupan itu adalah lucu. Komedi, komedi lah udah. Kocak. Chandra di situ Kak. Ya. Mungkin basic tadi dari selama komedi ya. Ya. Akhirnya kehidupan sehari-hari memang dibikin happy, dibikin komedian, bukan dibuat tempat sedih-sedih. Tapi bukan berarti nggak pernah sedih ya. Setiap manusia. IG-nya banyak ya. Sudah tadi dibilang Gaji bahwa 1 juta. Dibikin gini gitu ya. Oke. Kalau ngomongin masalah sedih ya sedih lah Kak hidup. Ya. Ya aku nih kayak single parents lah. Oke. Single parents bukan berarti single beneran ya. Tapi pisah lah itu sama mantan istri. Jadi punya anak sih kok ya ngelihat anak kita tuh yang kadang sedih ndok. Dia nih tidak sama cak wong lain, tidak dapat kasih sayang dari 2 wong tuanya itu. Nah. Cuman itu bae sih sedihnya. Udah tuh sisanya tidak aku udah galak aku sedih. bukan buat berlarut-larut. Ya. Jadi filosofi hidupnya bagi seorang Chandra ya. Iya, karena itu tadi Kak, banget kawan kita ini setiap harinya dibuat komedian. Komedi. Kamu kuat kan? Iya dibuat lucu. Malah kadang barangkali ya, ada yang mungkin kayak kawan dekat Chandra atau kawan dekat yang agak jauh atau yang gimana, mungkin mandangnya Chandra ini Happy. terus. Tapi mereka ada mungkin yang tidak mengetahui. Wah, aku ini di depan kau tahu-tahu Iya. di belakang kau. Itu Ternyata. misalnya aku galak buat Q&A di Instagram tuh banyak aja. Ya. Lemaknya jadi kakaknya. Pacak senyum terus. Kau kira lemak. Beban serius, bukan beban sih. Kayak aku tuh tidak galak bae. Aku tuh terlihat sedih depan wong. Ya. Kecuali memang wong itu tuh aku percaya untuk emang aku sudah aku sedih sama kau, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk di publik tidak mau sih aku. Tidak galak jadi inian bae.
lah Dudo jahat, penyedih pula. Jangan. Ya sisi sensitif ini. Itu tapi Dudo itu sensitif Kak. Jujur aku pengen lah nikah lagi tuh kan. Amin. Pengen nikah lagi. Dulu lah, Kak. Aku dulu lah. Gua takut tersalib. Takut tersalib. Iyalah pengen nikah lagi, tapi Dudo tadi itu beberapa kali itu jadi masalah. Bukan ke pasangannya tapi ke Diri. orang tua. Orang tua, oke. Ya, yang kayak ya banyak pertentangan lah. Oke Chan, itu di dalam dunia stand up, bagaimana Chandra mencari inspirasi untuk menulis, dan setiap ini memang menjadi materi. Kalau dalam dunia pekerjaan kan Chandra ini di PBK, itu yang dibilang tadi ya, aktif, ya mesti banyak lah temuan gitu kan, temuan atau kisah-kisah yang bisa mungkin diceritain sama kami gitu kan, sama kawan-kawan di Beranda Entah Ngobrol. itu lucunya, entah itu kalau Apanya lucunya ya? tiap hari. Tiap hari mesti. Kalau begawe di damkar tuh awalnya Kak ya. Awalnya gimana? Awal bisa begawe di damkar itu tuh bos lanang. Yang aku omong ke Aipa, aku begawe baik caknya. Oke, setelah kuliah tadi ya. Begawe nian besoknya kawan-kawan. Aku tuh langsung yo kaget, sebulan depan apa maksud aku kan baru ngomong malam ini, besok tuh lah, besok kau begawe, gue kaget. Maksud aku tuh saya itu nah cepet nian itu nah, bapak tuh cepet itu nah, jadi ya sudah begawe di itu di damkar itu, seru Kak di damkar itu. Dan untuk informasi nih ya, Sumatera Selatan Muara Enim itu 3 tahun berturut-turut jadi pemadam kebakaran terbaik Sumatera Selatan. Oke. Tuh, damkar di Muara Enim. Bangga lah ya sama kesatuan ya. Walaupun banyak hal lucu juga yang terjadi di situ. Sumpah banyak nian hal lucu yang terjadi di pemadam tuh. Nian lah, apalagi uang-uangnya. Ya Allah. Tapi happy ya. Ya happy. Aku jalan di damkar itu karena itu tuh sosial Kak. Pekerjaan yang sosial. Mulia Cang. Ya, makanya aku galak begawe di damkar tuh. Beberapa kali ditawari uang untuk kerja di sini, kerja di sini. Tapi kalau kata wong tuh kalau begawainya di tempat yang kita tidak seneng malah jadi beban. Makanya aku cari ya udah apa ini gajinya kecil, tapi mental aku tidak terganggu. Nah, itu nah. Karena kesehatan mental tadi itu lebih baik daripada duit yang banyak kan. Mental healthy. Ya, kan banyak tekanan kalau begawe itu malah jadi sakit mental bae kaget. Gila. Mau enjoy depresi. Iya. Benar-benar menikmati hidup. Dan itu mungkin salah satu cara ibadah juga ya, bagaimana kita tidak overthinking ya. Bagaimana kita tidak menjadi satu tekanan yang akhirnya merusak mental gitu. Itu keren lah. Karena dengan pilihan itu gitu. Dan berarti tidak salah kalau si Chandra memilih wilayah stand up komedi. Komedi ya. Karena hiburan tadi nggak sampai ditelepon KPK. Curhat. Oke Dan. Oke, itu pemadam kebakaran, kawan-kawan rame dan lucu-lucu gitu ya di pemadam. Kalau kita kesini ya nggak apa-apa lain karena ini ruang bagi kawan-kawan muda juga. Bagaimana seorang Chandra itu melihat Muara Enim hari ini, Chan? Muara Enimnya dulu ya. Saat ini masih kacau lah Kak. Masih kacau. Kacaunya di mana, Chan? Mesti lucu itu. Kacaunya tuh ini kecelakaan batubara banyak. Kan bukan ndak ada loh jalan yang memang untuk batubara. Kan lah ada, tapi kok masih lewat jalan besar. Iya. Itu nah maksud aku tolonglah. Woi, cak mana lah baca diarahkan lah ya. Bukan kritik Pak, saran. Bukan kritik diarahkan ya maksud aku. Sama lobang-lobang itu kemarin yang diimpres. Ada lobang besar itu. Wih, tuh kepengen yang ku jadi ketambak lele. Lah dalam nian. Ini kapan ditampalnya ya? Sampai sekarang loh. Nah, tanggal berapa nih? Cek lah kalau tidak percaya. Masih itu baca jadi tambak lele itu. Dalam enggak lobangnya? Oh, kamu mandang Muara Enim seperti aku itu. Mandang Muara Enim itu pembangunannya oke lah. Ada Penjagaannya yang kurang. Perawatan. Kayak kami dibuatin skatepark. Skatepark itu semenjak ada monster sama dinosaurus mungkin main di situ, letak belah dua. Ini apa Thanos? Aku ngomong di apa digocok Thanos ini kok bisa belah dua skatepark itu nah. Kayak tadi nah yang aku ceritain jembatan itu. Aku kalaupun ada calon bupati kakek, aku minta kok Pak untuk bupati-bupati yang baru. Aku udah usah kamu nak janji anak ini anak itu. Kok janji aku Pak.
tulisan jembatan di Morenim itu hidup terus. Hidup Nah, terus itu Be. Bay Chan ya? Hidup terus, jangan mati. Huruf ini mati kaget. Huruf ini mati. Baru tadi lah aku baca. Jadi kan jembatan. Ya. J E M-nya hidup. Ya. A-nya mati. B ya. T-nya mati. Hidup. An-nya mati. Jadi aku bacanya kotor ini. Baca. Kurang aja. Iya, maksud aku kalau hidup terus kan lemak bacanya. Wah, jembatan Muara ini. Tidak yang terpleset. Jangan mati itu himbauan ya. Iya. Lampu di jembatan jangan ada yang mati. Harapan sebagai. Ya, harapan aku itu. Lampu Iya. yang ada tulisan-tulisan apapun itu. Nah. Sederhana sekali, Jan. Iya. Sederhananya, apalagi yang di Taman Adipura. Adipura. Muaenim. Makeup artis. Makeup artis. Kok jadi Muaenim? Mana arahnya? Itu Bay, nah hal-hal simpel itu Bay yang aku ini. Tapi hal simpel itu tuh emang kayak ya mencolok Kak. Iya, karena itu akan menjadi satu karakter ya bagi Morenim ketika fasilitas-fasilitas saja yang mungkin ini lagi-lagi ya terlepas itu kritik ataupun saran ataupun harapan dari seorang Chandra. Ya Morenim mau lebih baik. Ya, karena bukannya bagus sih kantor aku ya, tapi di Damkar tuh pengecekan itu tiap hari Kak. Terjadinya. Itu, setiap ruang alat itu dicek kan. Kalau tidak dicek itu bisa nyawa yang. Dari mungkin karena kebiasaan di kantor tadi ngecek itu nyingok yang uang lain tuh kok. Uang tidak dicek sih apa yang mati, apa yang harus dibeneri. Kalau Damkar tuh memang rutin Kak dicek barangnya. Jadi ke bawah. Jadi jadi ke frame di otak karena sering ngecek apar yang siapa tahu lagi ada kebakaran tiba-tiba macet gitu. Itu kan dicek terus kalau di Damkar. Oke. Penjagaan. Nah, iya, Perawatan Morenim ini memang harus jalan. Biar lampunya nggak mati satu. Bilang satu huruf. Berubah. Jam nanti. Jangan. Aduh ya Allah, tolonglah itu Bella, minta anakku lah. Siapapun kaget pemimpinnya, siapapun ininya. Ya, karena kita kan sudah dekat. Mau menjelang pemilu. Oke. Dan itu salah satu harapan aku sebagai seorang pemuda di Kabupaten Morenim. Tapi itu memang menjadi ikon lah kata-kata. Apalagi malam hari Kak. Ya. Jadi ikon. Kan jadi mencolok tuh. Muaenim. Oh, di sini tempat make up ya. Itu nah aku takutnya insyaallah uang kan mana. gelap, Chan. Iya. Aku kaget tiba-tiba ada yang stop. Muanya di mana Kak? Nanya di Adipura kate. Oke. Nah itu. Jadi kan sudah diperjelas sama Chandra. Kalau buat kegiatan stand up komedi itu sendiri untuk di Morenim ya Kak. Sudah ada target atau capaian apa gitu untuk stand up-nya gitu. Ke depan. Oh, ke depannya tuh kita tuh bakal ini nih rencana ya. Rencana atau wacana. Kita bakal ngadoin event show stand up untuk di Morenim. Kemungkinan di akhir tahun. Itu terbuka untuk open atau? Itu kita bakal tiketing Kak. Bukan maksudnya pesertanya. Terbuka. Itu show itu yang memang kawan-kawan dari stand up comedy Morenim dibawa ke materi-materi solid. Oh, semua yang dari Morenim. Ya, di Morenim. Ya. Ya, insya Allah kalau bisa kawan-kawan Palembang agak di calling bisa ngisi. Iya. Masalahnya kan itu. Soalnya memang nyewa gedung ya, memang di prepare inian Kak. Iya. Pengen untuk kali ini ya. Jadi untuk itunya kan, pesertanya itu terbatas apa enggak? Penontonnya enggak tahu aku terbatas atau tidak. Tapi kalau komikanya ya, kemungkinan ada 5 komika. Kalau bahasa stand up itu komika. Ya, komika tuh yang bawa ke materi. Iya gitu. Itu memang kalau menurut kita ya, kalau berbicara sudut pandang untuk Muara ini memang harus ketemu yang betul-betul memikirkan Muara ini. Iya. Karena harapan kita kan ya, kawan-kawan kesenian yang ada di Muara ini jalan, semuanya jalan dan aktif. Sama seperti saat aku ngomongnya itu filosofi lampu tadi, betulnya warna. Tapi agak lucu cuma satu di Chandra tadi, kecelakaan batu bara. Jadi yang kecelakaan itu bukan manusianya, batu baranya. Berceceran gitu ya. Kasihan batu baranya kan ya.
Aku nih Luka-luka. ngapa tiba-tiba ngomongin batu bara itu karena yang siang-siang ibu Ya. Vanuatu Kecelakaan, yang iya. terlindas ternyata mobil batu bara kok siang katanya jam 6 sampai jam berapa itu ada jam operasionalnya kan. Ternyata tidak jalan masih bocor Nah juga. ini bayar debu mana-mana. Iya, kata wong Muara Enim kota kecil penuh cerita. Tidak, Muara Enim kota kecil penuh debu. Dari Islam Muara Enim Tanjung Enim tuh 15 menit. Tapi nyampe Tanjung Enim gila setengah badan jadi batu bara. Saking debunya tadi. Iya, lubang banyak kan Kak itu. Lubang-lubang tuh ngeri, kecelakaan atau apa itu. Yo, kalau damkar dihindari lubang. Kalau dia ini Kenapa? tidak, kalau dia pegawai tong setan. Mana tiap lubang dia nak muter ngeng. Ada lubangnya muter lagi. 5 jam dia nyampe Tanjung. Oh ya, tadi sudah kebentuk ya, stand up Indo. Muara Enim. Ya. Itu secara struktur ada ya pengurus Kalau atau ini nih kolektif kalau mandiri struktur gitu? belum ada ketua-ketua Tidak lah. ya. Ya. Tapi kalau ibaratnya ada apa-apa tuh ada uang-uangnya emang. Kayak enggak kata ketua tapi ada divisinya Kak. Oh, tetap ya. Nah, bagi tetep. tugas ya. Ya, bagi tugas lah kayak ini kan lagi ngejalanin konten. Ya. Ada konten baru itu yang ngapolai itu Ngapolai. di stand up Indo. Malah ini yang ngobrol nganar bae lah itu. Antara wong gilo dengan wong lolo. Iya, itu tuh yang ngapolai itu seru banget. Kaget lah nah kamu ajak bae rombongan itu ke sini. Suruh mereka bae berdua ngobrol. 3 jam lolo dibuat. Kepala. Pola ya. Aduh. Iritasi Kak. Nah inilah senengnya kalau ketemu dengan kawan-kawan komedian. Kalau tadi kan bukan peserta, komika. Kawan-kawan komika. Kita dibuatnya lucu kan. Asik. Dibakar gitu. Wah, ya akun pulo madam tuh. Kau nambah gawe nih, kau jangan dulu kebakar. Jam istirahat, El. Nah itu tadi kan cuma sekedar sudut pandang terhadap Chandranya ke katakanlah fisik ya, fisik Muara Enim ya. Kalau sudut pandangnya Chandra untuk wilayah kesenian kan? Ya, bisa. Karena kan Chandra ini Kak profilnya kan bukan di stand up. Ya kan seorang singer, lagu, nyanyi, terus juga melukisannya. melukis. Wow, ini kata ide baju. Ide ini kan termasuk seni ikat celup. Iya. Handcraft ya. Ya, Nah, handcraft. di situ gimana menurut? Ya kalau di Muara Enim ini Untuk keseniannya. keseniannya perkembangannya itu tidak pesat. Oke. Tidak kayak kita tuh masih keterbatasan sesuatu kan. Tapi kita udah tahu ini nih apa yang membatasi ini nih. Oke. Aku tuh merasa terbatas tapi untuk jelas ke aku nih terbatasnya di mana tuh tidak bisa jelasinnya kan. Tapi kayak ini nih, misalnya ada apa lah ya, ada event-event atau apa di Muara Enim itu. Itu yang nampil bukan disuruh nampil tuh yang udah ngomong ini, malah ngembek ngomong luar atau Oke. apa salahnya sih ngajak ya? Keterlibatannya itu yang buat dia tuh ya tidak pesat jadinya. Susah lambat untuk mengetahui di Muara Enim ini, oh ada ini. Kita tuh bukan untuk dapat duit atau apa dari event itu, tapi biar uang tuh sadar. Bahwasanya di Muara Enim ini ada ini. Di Muara Enim ada ini. Kalau tiap event kita ngundang yang dari luar terus kan Kapan luar lagi yang lokalnya ininya. Lagi. Lokalnya kapan? Kalaupun terkadang itu tuh apa salahnya untuk lokal tuh oke lah ada artis besar ibaratnya. Sebelum artis besar itu jangan yang sorenya, jangan yang jauh nian dari acara inti. Ya siapa nak nyingok kalau sore itu kadang kan disitulah Kak keresahan aku untuk perkembangan seni di Muara Enim nih. Apalagi nih kayak kawan buat barang, kawan lah buat barang. Agak ada yang nanya, itu galak lah buat dewek daripada beli yang kawan tadi. Aduh, saking kepelit manusia itu, Iya maksud aku apa salahnya sih hargoi. Untuk menghargai sesama kawan itu tuh masih belum terbangun menurut aku di Muara Enim ini. Solidnya itu. Ya untuk mengapresiasi. Iya mengapresiasi kawan-kawan dewek tuh kayak kawan punya lagu, why bullshit lah
Kalau aku yang denger ke ibaratnya, aku ada lagu Tigo, aku denger ke Siko sama kawan. Terus dia denger, wah keren lagu ini, yang Sikonya ada. Nah itu tuh lah bohong menurut aku. Kalau keren pasti kau denger sampai habis. Wah keren lagu ini, kakek ngubahnya atau diulang lagi. Itu bagus. Kalau kau, wah bagus yang ini. Coba lagu selanjutnya. Berarti kau ada galak lagi dengar lagu itu. Dan situ bela bohong dengan apresiasi kawan. Belum selesai. Iya, kalau memang ada kritik ataupun ini sampai ke, ini bagus loh untuk dicacak ini ke itu nah. Masih kurang, masih takut. Wah, dia lebih maju dari aku nah. Oke. Wah, masih itu nian kalau pikiran yang cak itu di Morinim nih. Detail, hal yang kecil. Iya. Persoalan begitu pun Chandra nangkap. Artinya kebutuhan wilayah ruang bagi kawan-kawan penggiat seperti Chandra, kawan-kawan seniman musik segala macam itu memang harus ada barangkali wadah atau memang ruang yang tidak dibatasi. Kalau di Jawa lah katakanlah, di sini kan ada taman budaya gitu yang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Kalau kamu mandang gedung kesenian gitu, tempat kondangan. Gedung kesenian tempat kondangan. Ya maksudnya gitu kan. Ya, itu seni budaya nikahan. Judulnya gedung kesenian. Gedung kesenian. Budaya kan ada nari, ada yang nyanyi. Ara-araan itu budaya, wajar di gedung kesenian. Kira-kira Chan, ya ini coba kita masuk ke ruang barangkali tawaran strategis dari seorang Chandra gitu ketika berbicara kesenian. Katakanlah ruang lah. Seperti apa Chan? Ya kayak apa ya, nyewo lah ya kadang-kadang ya di free kebaik kalau memang kawan-kawan seni memang untuk Kak aku ada event ini tidak perlu mikir kami dapat apa, tidak usah pikir gitu lagi maksud aku. Kalau memang nak maju ke seni, tapi kalau nak maju ke diri sendiri ya sudah itu tadi cari duit baik. Itu menjadi ya akhirnya kan menjadi hambatan bagi kawan-kawan. Numpang nanya gedung seni punya pemerintah guys. Atau punya siapa mak itu nah? Iya itu punya. Oh itu punya pemerintah. Nah takut salah baik kan. Arti kan pemerintah bisa maksud aku untuk nge-free-nya. Betul, sebetulnya itu tawaran cerdas ya. Jadi tiap kawan-kawan yang basicnya entah itu beragam seni, yang ketika mereka ingin melakukan kegiatan ada yang bisa diakses. Bisa diakses. Dari gedung senian ini jadi center ya. Jadi tempat kumpulnya kawan-kawan seni. Penggiat seni itu jarang juga dilihat. Kalau memang dilihat tuh ibaratnya kebutuhan ini apa ibarat dinas apalah yang ngurusi tentang kesenian tuh. Itu datangi wong-wong seni nawari. Cak mano kalau ini dibuat kayak ini. Bukannya budak seni yang datang, Pak kami nak nganuk ini. Itu pun disusah ke. Nak ada bayar sewonya, nak ada aponya, embel-embelnya itu nah. Nggak tahu itu entah itu oknum-oknum baik yang memang itu atau memang prosedurnya itu. Nah. Kalau memang nak maju ke seni ya itu tadi, yang itu tadi seharusnya datangi seniman. Karena waduh ini kita di Morinim kita datangi dulu. Kalau memang nak mengelola SDM seni di Muara ini dari atas juga harus turun. Jangan harus yang naik terus. Iya kan kita nih kadang tuh siapa mulai ada ngelola lah bingung aku serius aku ya itu kemauan wajar lah sebagai warga masyarakat gitu ya. Kalau aku menilainya itu memang hal yang tawaran yang bagus dari si Chandra terhadap seniman yang ada di Morinim. Dan itu memang selayaknya begitu. Karena melihat perkembangan kesenian apa yang dibilang Bang Chandra tadi lamban. Kenapa bisa tidak terlalu diperhatikan? Perhatikan itu harapan. Itu tadi perhatiannya terhadap kesenian itu sendiri masih kurang. Dan akhirnya memang ya kita cukup berterima kasih ya ke kawan-kawan penggiat kafe hari ini yang selalu memberikan ruang dan itu akhirnya mendorong kawan-kawan penggiat seni juga untuk berkarya. Dengan Chandra, dikasih ruang bermain musik, gitu, bernyanyi. Gitu. Cuma kalau Chandra menanggapi gejala ketika sudah banyak nih kafe-kafe yang ada di Morinim yang jadi ruang. Ya itu bersyukur lah ya ada kawan. Apalagi mereka tuh ngasih juga nih, kayak duit jajan. Oh ada itu? Ada kan? Kayak setelah manggung tuh ada duit jajannya lah apresiasinya. Kalau nak nunggu ke acara ini kan
bukan kita. Iya. Bukan kita. Biarlah ini baik. Kalau hap. Enggak lah aku nyebutkan nama artis lagi karena aku Iya. artis lah ngundang artis. Ya artis tidak apa-apa, tapi jangan banyak nanti kok benar. Tiba-tiba yang kira-kira wah rame nih datang nih kalau artis ini aku undang untuk mancing ininya. Nah, tapi sebelum artis tadi tuh, ibaratnya acaranya jam 8, artisnya tuh muncul kan jam 10. Dari jam 8 ke jam 9 wong nunggu tadi. Biar talent lokal, biar wong lokal tahu. Waduh ini nih potensi. Iya, ada ini nih. Kalau ini nih tidak biasanya. Kalau ini yang aku jingok di Marinim ya. Misalnya artisnya jam sekian nih, jam 10 ibaratnya. Itu yang band-band lokal tuh ditaruh di sore. Nah, lama. Iya. Siapa yang nak nonton sore? Wong jogging juga be-headset kok. Di gor tuh, wong jogging be-headset. Apalagi sekarang kan agak kesusahan juga kan. Izin untuk main di malam hari gitu ya. Akhirnya memang menjadi semoga baiklah cepat. Ya mungkin ada, kita tidak tahu kak apa yang buat dia jadi dilarang. Semoga baik trouble yang buat ini dilarang ini cepat selesai. Semoga. Karena kita tidak tahu nih apa yang buat dilarang. Kita nak nanya juga nanya sama siapa bingung kan. Madain nak datengin yang ngapa pak kami nih. Tidak boleh acara malam. Wah. Agak susah ya Chan. Ya. Karena memang kalau dari kacamata kesenian ketika main malam gitu ya dengan mood yang sudah dapet itu kan beda ya Chan. Beda. Ya enak. Kan suasana kebangun antara si artis dan audiens gitu ya. Audiensnya yang pasti lebih galak datang kak. Karena tidak ada sinar matahari lagi. Iya, dan kesibukan juga udah selesai. Udah selesai, orang kerja. Usia kan kerja, sekolah. Kita mau dong, ini ada konser-konser lagi. Boleh. Gitu ya. Banget. Konser apapun itu kau. Kalau dulu kan sering tuh festival-festival kak. Iya, sampai malam. Sampai malam, festival-festival musik lah. Kalau sekarang kurang, festivalnya memang ada yang nyanyi tapi burung. Festival itu yang cuit itu sering loh terjadi, sering malah. Iya. Boleh itu. Boleh. Itu kan salah satu gejala. Iya. Salah satu gejala yang memang harus diatasi bersama-sama. Karena berpikirnya itu bukan berpikir individual, berpikirnya untuk wilayah. Karena itu sah ketika banyak kawan-kawan di seniman menuntut hal demikian itu tadi. Dan itu ya semoga ada realisasi yang memang yang bagus untuk wilayah keseniannya itu. Dan kita membutuhkan ruang-ruang kreatif buat kawan-kawan karena dalam bentuk karya saja, contoh di sini sebagai contoh di lagu-lagu daerah terkhusus ini, lagu-lagu daerah. Kenapa di luar dari Sumatera itu lebih cepat dikenal di kota-kota lain? Contoh nih. Lagu Jawa masuk kemarin ini kita bakal hafal. Bukan apa itu ya? Lagu Medan Papua. masuk kemarin ini Papua itu kita bakal hafal. Kenapa lagu kita sendiri susah berkembang? Kalau itu tadi kalau ada agendanya ngapola, ya. Nah ini ngapola ya. Kok karya-karya kita sendiri susah. Iya. Terangkat. Padahal kalau translate gampang. Kurang apa itu ya? Cuma OA wae kan. Iya. Wong Malaysia juga wong lah banyak ngerti yang hampir sama notabene dengan Palembang. Memang kita membutuhkan hal itu. Ini mohon maaf nanti ini bukan dalam bentuk kritik kan ya. Ini memang tawaran. Nah, kritik pun ini konstruktif gitu ya, membangun. Dan itu memang ya harus direalisasikan dan diperhatikan. Perhatikanlah. Kalau jalan semua itu enak. Seharusnya harus saling dukung kan. Dukung. Kayak misalnya kamu bermusik, aku bermusik, kamu ngeluarin single, ya promosi sama-sama baik. Kalau kita ini tidak kayak mecah kubu, ada ini, itu rasanya enggak. Rasa jadi hambatan ya. Rasa itu. Entah itu sifat asli Sumatera Selatan ya, iri dengki itu. Tidak tahu kita. Karena bukan dalam bentuk ini saja tawarannya terhadap lingkungan mereka ini, tapi antar kawan ya. Iya, terasa itu nah. Itu baru wilayah kesenian loh ya. Iya. Belum seluruh. Dari seorang Chandra gitu ya. Untungnya di stand up tuh karena dibikin lelucon. Ya, untungnya stand up itu tidak kak. Kalau di stand up tuh memang saling memang ditarget ke kayak tahun ini kau deh kayaknya yang dipromosi terus. Jadi ada yang diangkat memang si Kak Uwong. Angkat itu. Barunya kau lah diangkat dalam setahun tuh ternyata tidak ngangkat, diganti uang lagi.
Ini yang berhasil udah, enggak usah diangkat lagi. Gantian. Gantian kak. Iya, Apa iya. salahnya digantian? Tidak, kalau kita ini berebut nak duluan. Ya. Berebut nak duluan, enggak galak kalah. Apa lah ya? Enggak galak kalah. Itulah aku iri dengki tadi. Iri dengki tadi itu nah. Bukan maksud ngatoi wong Sumatera Selatan ini iri dengki, tapi yang aku kenal kebanyakan cak itu. Di dalam ya apa kelompok-kelompok gitu. Iya, Dan itu kelompok. jadi harapannya jangan seperti itulah ya Chan. Iya, Biar gabung kita lah bisa ya. maju bareng-bareng gitu. Bareng, maju. Iya. Terus Chan mungkin kembali lagi mungkin ke dunia kerja gitu ya. Nah, sekarang selain ya tugas hari-hari gitu ya. Mungkin ada tugas apa yang tambahan gitu. Kalau tugas tambahan paling tuh kalau di Damkar melatih wong baru atau ada kayak Mati. ya kemarin tuh baru balik ada pelatihan di kantor Jawa. kemarin ini. Itu wangi. Melatih wangi. Kalau mawar kalau yang lebih karena yang lebih wangi lagi mawar. Sama ini sosialisasi sama anak-anak TK. Oh iya ya ada itu. Oke. Iya, itu Sosialisasi program sama anak-anak. Itu program dari Damkar. Ya, program dari Damkar. Terus kalau kesibukan lain ya paling Sabtu tuh ngasuh anak tadi kesibukan lain. Iya Ya. iya. Ya, Ya, coba spill sedikit lah Chan. Untuk sosialisasi ke anak-anak sekolah itu lebih bentuk praktek atau teori? itu lebih ke bermain lah sih. Oke. Bermain tapi ngingetin mereka dengan kayak ini api ini kalau udah besar bahaya. Nah itu. Oh. Itu nah. Heeh. Itu baik cuman ngajari Edukasi. kalau Iya. jadi anak-anak kan seneng tuh main api Iya, lah benar. apalah dengan sosialisasi itu dia tahu oh api ini kalau besar bahaya. Ayo, lagi umurnya lah 30 pucuk. Itu tidak TK mano itu. TK mano umurnya 30. Ya. Aku nak daftar. Kalau ini harapan Chandra sendiri untuk di Damkar kan? Harapan aku di Damkar semoga teman-teman yang ada di Damkar ataupun seluruhnya itu yang dijanjikan untuk diangkat tahun depan. Oi, Bukan dijanjikan sih, kalau dijanjikan belum ada sih janji dari oke kantor. betul itu. Tapi ngelihat berita-berita yang lewat lah ya kan. Iya Kayak iya. berita Iya. bla 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 ini katanya nak diangkat seluruhnya jadi ASN P3K itu kan. Oh, oke. Semoga Pak. Biar lebih baik lagi Kak. lebih Untuk semangat. kedepannya, lebih semangat Oh. lagi kerjanya. Jadi kebakaran tadi kalau targetnya 5 bisa 10 rumah. Aku begali terus. Ya. Tapi jujur ya, di Damkar tuh pekerjaan yang paling menurut aku itu sosialisasi dan itu tuh yang paling ringan. Oke. Karena targetnya tuh 0. Semakin tidak ada kebakaran semakin sukses berarti Berhasil. pemadam itu. Berhasil untuk sosialisasi ke desa-desa tadi. Lebih ringan ya. Lebih ringan. Beda kalau Bobotnya tadi iya kayak saya lebih ringan, bobotnya tidak terlalu besar. beda kalau kayak jualan HP atau Oke. lesing-lesing tuh kan. Kalau nah Jualannya ibaratnya nih Kak, meningkat. ibaratnya Ya. Damkar ada target ibaratnya. Ya. 5 rumah kebakaran dalam sebulan. Baru terbakar 3. Kalau uang jualan HP disuruh jual 5, laku 3, bisa nyuruh kawannya. Ya. Bayarin HP ini untuk ngejar target aku. Hmm. Kalau Damkar, Bakarlah rumah. ayo bakar gua rumah gua sih. Tolong lah, please lah. Tidak bisa. Kalau ada target. Kalau ada target tidak bisa. Itu pun kalau targetnya 4 masih kurang sih kok. Tapi Lah, kalau meningkat tuh Damkar, lagi bakar. musim kebakaran besar Chan. Ya. Mesti ada cerita Chan. Ada Mana Kak. repotnya kalian itu dia tidak pulang ke rumah. repotnya nih. Itu waktu gambut aku ingat Kak. Oh ya, 2000 berapa Gambut, Chan itu gambut. yang besar Chan? 2018 ya? 2018 atau 19 itu sebelum Covid. Ya, Itu gambut yang benar-benar nutupi parah. parah nian itu gambut itu. Gambut tahu kan? Ya. Ya, Akar tanah, kering. ya, Ya, akar di bawah kering, tanah itu. Menakar kering bawah celana bukan gambut soalnya. Ya, ini baik ngasih Iya, tahu. bener, gambut bukan itu. gambut. Bukan gambut. Terus Chan? Nah, Itu sama kayak ini kan, gambar itu yang di pala. rambut. Lokasi di mana Chan pada saat itu? Di Gelombang. Lokasi banyak Kak, mangkonya jadi besar tuh di Ya? Titiknya. Ogan, Nilir. Hotspot ya. Ya, spotnya itu banyak di Gelumbang, di Makan apa Serpo. Hah? Bisa cepat besar. Dia tidak salah makan pelet lele. Jadi sistem gambut itu Cak ini. Dia kebakaran kecil ya di pucuk. Itu yang lambat ke bawah. Oh. Itu kebakaran itu di bawah tanah. Tanah itu bisa kebakar. Di bawah tanah itu Kak emang Kak. Ada rumah. Ada rumah. Kak, kan katanya
Katanya di bawah gambut itu tuh lagi kebakaran mall. Makanya rusak. Makanya rusak. Ya akarnya tuh jalar. Jadi kena disiram cak manupun itu tuh tidak bakal padam. Kalau memang bener-bener nunggu hujan yang curah hujan yang emang bener-bener ini baru bisa ini. Tinggi gitu ya. Tinggi itu gambut. Curah hujan tinggi, diolah terendamnya, nah itu baru berhenti. Tapi kan gambut dulu kan kadang kan lah mati masih bisa hidup lagi. Iya. Itu susah Kalau banget. aduk dikit be titik panas itu. Langsung dia Nyamber jadi ya. lagi. Iya. Apalagi impress nasi yang paling ini. Pernah ya? Iya. Oh, waktu pada saat itu. Iya. Impress. Itu Turun Chan. iya kak. Mm-mm. Kesleo kaki aku bengkak itu dibuatnya waktu di impress Oh kemarin. ikut. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kesel loh aku. Makhluk api. Aku sempat kesel itu. Gimana Chan? Why? Di waktu di impress itu hal yang paling buat aku kesel karena setelah kami madam gitu aku dapat isu bahwasanya pemadam tidak bawa air. Wah. Katanya wah pemadam tidak bawa air, bawa dikit nian katanya. Tidak tahu mereka kami nih bawa banyu 4.000 liter bawa air, tidak pernah aku isi amer sumpah. Tidak. Air galon 4.000 liter itu. Tapi emang kebut nembaknya karena Cepet apinya lah habis, besar, cepat ya. habis itu nah klarifikasi aku itu. Betul. Iya, daripada mereka ngatoi damkar kan apalagi. Tapi pernah nggak merasa terbudi itu? Contoh misalnya. Oh, sering. Kebakaran. Pas datang udah kating kebakaran. Sering Pernah. itu, sering bukan pernah lagi. Sering nggak? Memang ada oknum-oknum yang jahil Iya, nelpon iya, madam jahil. kapan lah datang tuh enggak ada. Kapan lah datang enggak ada. Padahal lah wah, nasi bungkus nih. Ada, jadi tidak ada dokumennya, enggak baca nasi bungkus. Kurang ajar ya. Ini Iya. Be, nah, untuk aku mesan ke untuk uang yang galak bakar lahan Bel. Berhentilah makan lahan. Pegel nih kan, kami tidak dapat duit. Tidak dapat duit kami. Capek bae itu. Nah, apa salahnya mesen bulldozer? Biar? Iya, biar lahannya terbuka, Kak. Enggak usah pakai bakar. Iya. Ya. Itu lucu. Bahaya. Yang lucu tuh sudah kebakaran nih hari ini. Besok tumbuh rumah. Minggu depan. Wah, subur kebakaran hutan di tanahnya. Tumbuhnya rumah. Fondasi. Jadi Keramik nggak? berkeramik sekarang. Itu kan nyiren inian kan bahwasanya wah kebakaran ini kayaknya emang di Wajar. ini. Bagi kawan-kawan atau warga-warga masyarakat Moreni ini jangan lagi bakar lahan. Jangan Pesan lagi dari bakar. Bang Chandra. Ya, jangan enggak usah lah bakar-bakar. Susah. Kasihan juga kawan-kawan. Susah. Apalagi kalau sudah berhektar-hektar. Iya. Berhektar-hektar. Susah. Tuh. Terus yang telepon-telepon jahil, tolonglah. Iya. Gitu. Ada yang sampai gitu. Apalagi Himbauan ini. galak ngomongi, lemak banyak kebakaran, banyak duit. Tidak ada, sahabat. Iya, Tidak iya. ada. Kami tetap digaji. Ya. Gitu. Kecuali keluar kecamatan emang ada duit DL-nya. Ya. Kalau di dalam Uang kota tuh jalan. Gitu. iya, agak kan tiba-tiba kawan iseng sama aku. Ya. Aku curhat buntu dia bakar rumah. Dapat duit kau. Tidak dapat duit aku. Cuma ngasih tahu kan. Tidak dapat duit. Itu Oke. memang dari bagian kerja itu. Iya. Karena dia pemadam abu gitu kan beda lagi kan. Contoh pemadam abu tidak dapat duit apa-apa. Abu Karena mana dia- nih? Abu Nawas apa ini? Pemadam abu nih. Terus L. Chandra kan punya banyak lagu L. Sorry ya nggak terlalu banyak gimmicknya. L. Dari tadi begimik tuh lah. Kau tahu pikir ke kau tuh kacamata kau kuning. Kacamata juga aku. Itu bukan lampu. Terus Yan, ini kan ada lagu L. Ya. Nah, boleh lah nih Chandra nyanyiin dulu dong. Wah, Nah, baru kita ulik lagu dulu. Lagu yang paling berkesan. Kalau lagu sini udah berapa banyak, Chan? kalau keseluruhan lagu ada 31 lagu, Kak. Sudah dibuat? Yang sudah dibuat ada Oh. 31 lagu, tapi yang nak direkam nih Gimana 5 tuh? rencananya. Dia rap aja. Mm-mm. Yang paling Berkesan lah ya. Berkesan. Judulnya apa dong? Akor dah Cai dah akor. Aku. apa ya? Wah, dah akor nih, kawan, sahabat. Iya. Siapa gitar terakhir dah akor, sahabat? Kau kok bisa tadi nyanyi pakai gitar dah akor ini? Iya. Akor itu selawi galak. Akor, mana akor laju. Kalau lagu sendiri, Chan, inspirasinya dapat. Kalau lagu sendiri beda aku, Kak, ngambil sudut pandangnya. Nah, cak mana itu? Kalau kayak stand up comedy aku ngambil sudut pandangnya dari kerja,
dengan status aku yang sebagai duda. Oh, Tapi ya. kalau lagu aku tuh lebih ke gaya cinta-cintaan itu kisah cintaku atau saat aku kenal cewek. Oh. Aku tuh kalau kenal cewek, kalau aku bener-bener galak sama budak itu pasti jadi lagu. Oke. Kalau bener-bener galak, yang menjadi inspirasi Ya. nyiptain karya-karyamu. kalau emang bener-bener galak tuh pasti jadi lagu. Tapi amun tidak galak, lagu-lagu lama kunjuk ke. lagu-lagu lama kunjuk yang ke. sudah gitu. Ya, yang sudah. Jadi terinspirasi dari asmara lah. Ya, Kak. asmara kisah cinta. Ada sih kok lagu emang dibuat untuk anakku gitu. Untuk ya, Pokoknya kalau lagu tuh mengenai perasaan kalau ya. lebih ke perasaan. Coba aku ini Ke perasaan. Cak Ionian kau dari tadi. Gak baca kau nih ternyata ngakur ini. Oh, kawan-kawan. Ada kawan kita nih. iya. Akurin dulu. Kau nih. L. Sain bayarannya. Kita akur ngomong ya. Wow. Jadi Aman tuh. terinspirasi dari kisah-kisah asmara. Sudah Ya, 31. kalau lagu. Harapannya pasti juga mau direkam dong, Chan. Lagi diproses, Kak. Wah, kita Lagi doain diproses. cepet single-singlenya. Tapi prosesnya agak lambat. Wah, Kalau baik, ada yang nyingok ini aku lagi rekaman lagu. Hmm. Kalau kamu nak bantu dah, ya siapa baik lah. Kalau ada pejabat-pejabat yang denger, wah bos bisa nih ini budak ini diangkat. Boleh Pak, aman nak jadi. ya bos. Ya, nah duit. Yo, rekam ginian umpama. Jadi tim ses gitu ya. Ya karena kan tahu dewek Kak. Aku didamkar honor. Itu tadi mada ya aku lah makan nih promak segala macam tadi nak duit ini Ya. pula rekaman itu kan tidak murah Kak. Tapi kerjamu mulia, Chan. Iya, mulia sih, tapi Iya. caro Sosialmu. Panjang tuan. yang lu ini rokok bae no. Ya Allah sedihnya aku. Aduh. Menarik enggak? Mm-mm. Chandra. Kalau gue duduk dekat dia tuh tidak Nggak Bosan. bosen. Nggak bosen. Nggak habis materi. ngangen nih. Kangen, Nin. Ya, iya ngangenin. Itu udah gitarnya. Kau nih tidak terdengar kau nih ngakur gitar dari tadi. Belum. Ay dah. Belum pakai aplikasi, enggak pakai Kabar ya. Nanti kita Oh. dengar Chandra nyanyi-nyanyi dalam tablet. karyanya sendiri. Sambil ngopi, Chan. Boleh Kak. Ini aku minum dari tadi. Biar gitu. Anda pakai Aman kopi ini kopi. tidak aku minum. Nih, kamu nyedek kopi nih. Baca. Tukarkan duit, Pak. Nanti lanjut nambah-nambah duit rekaman tadi. Oke. Siapa yang bantu, Chan? Mesti ada teman-teman yang Ada Ajib, Ajib, ada Ajib. Risti juga, sama Jai. Oh, Majai. Ya, Itu ya. jadi player di lagu-lagu India Chandra. ya. Itu tuh Heeh. nggak boleh jadi lagu India. Jai. Indah Jai itu Jai, juga. Jai Langit. Jai Langkung juga pakai Jai. Jai itu kan ngawannya. Oh, jadi teman-teman yang support Ya, untuk itu karya tuh ini. ada lah nama bandnya tuh. Oh, band ya? Ini formatnya Ya, band. Bukan Tapi solo. ininya duo Kak, berdua. Aku Duo. sama ada kawan aku Ajib. Ajib tadi. Sama Ajib ya, berdua sama Ajib itu yang ininya, yang sisanya tuh edisional. Memang bukan ndak diajai, Ya. tapi mereka ketika ditanya kamu memang nak gabung atau nak jadi edisional bae, mereka lebih milih jadi edisional bae. Mm-mm. Ya. Rencana berapa lagu? Rencana 5 lagu Kak. 5 lagu. Ya, Rekaman. udah lah rekaman. Jadi Produser, pendanaan. Tadi deketi model modelnya. pilihannya kayak anak SD. Aduh. Jangkrik. Prosesor itunya sendiri, latihan bareng sama kawan-kawan. Ya latihan kayak ada lagu bandnya, ada lagu, wah aku dapat nada ini, Ya. Jip cari ke ini. Nah jadinya tuh bareng-bareng, Mm-mm. memang dijadiin Oh, bareng-bareng. proses pemulihan. Ya proses Ah, pemulikannya betul. memang Tapi bareng-bareng. untuk karya tulisnya Kalau karya tulisnya aku yang nulis Oke. lirik atau ininya tuh. Lagunya. Tapi kayak aransemen musik itu aku yang bener-bener buta. Yang aku nih musik tapi buta dengan aransemen. Kenapa? Cuman pakai mulut be. Karena aku nggak bisa main kenyo. Ibaratnya ini melodinya nanti cak mano ke. Ya aku pakai mulut. Teng neng teng tarararareng. tidak meraba. Hah? Tidak meraba. Tapi Meraba memang banget. Chan ide gagasan Ide ide gagasan dari Chandra sendiri. Ya? apa?
ide gagasannya dari Chandra. Maksudnya yang ditawarkan ke kawan-kawan, apa yang menjadi keinginan Ya, Chandra? kadang kan Ajib juga bantu kayak beberapa lagu yang nak direkamin ini rata-rata Ajib galau yang aransemen. Yang aku ngiring bae lah itu nah. Oh bisa ya. Ya, gitu. si Ajib tuh ngerti dia soal yang Caca itu. Iya iya. Aku kurang ngerti tadi kan. Nah, Cak Mano ke Biar cocok. Lanjut. Ya. Oke, nah ini kawan-kawan beranda ngobrol, kita dengerin nih suara dari Bang Chan, karya dia sendiri. wah, Oh, Boleh, boleh, dong. boleh. Share Boleh. kami. lagu apa ya? Oke. Lah sulit kalau gitu. Iya, susah gitu. Aku tahu. Oke. Oke. Boleh Chan lagu ya? Memang gitarnya itu tuh. Memang gitarnya, weh. Senarnya udah kalau. Lagu apa ya? Karyamu lah. Oh, sudah lagu ini, weh. Bunga tak akan bisa tumbuh sendiri, dengarkanlah diriku, semua akan berlalu. Jangan bersedih, aku di sini ceritakan semua yang membebani. Sampai kapan kau seperti ini, bunga tak tumbuh sendiri. Jadikan ku matahari, bunga tak tumbuh sendiri. Bunga tak tumbuh sendiri. Wih, udah dengar Judulnya itu tadi. Itu judulnya tuh Bunga Tak Tumbuh Sendiri. Oke, boleh ceritain nih Wah. lagu itu. Ceritanya ini nih tentang Uwong yang kayak dia tuh ini nih kawan aku, Kak. Oh, kisahnya. Gitu. Ya, aku kisah nyata. Ini nih kawan yang datang jauh gitu nah, dari Palembang. Ya. Nginep di suatu tempat dan aku ngelihat dia tuh sering nangis dewean. Kalau ditanya kau nih ada apa? Jawabnya tidak ada apa-apa. Tapi nangis. Bukan ada gawe ya? Bukan. Kalau ditanya ada apa? Tidak ada apa-apa. Nah, ini nih ngomongnya untuk uang-uang yang cak itu tuh. Tidak apa-apa, sharing baik kalau kau ada masalah. Oke. Jangan sedih. Oh, jangan sedih. Jangan sedih. Bunga tak Kan ada tumbuh aku di sini. Cerita ke baik apa yang sedang kau jalani ini. Dan karena yang nangis itu tuh cewek, jadi aku ngembek ininya tuh bunga tuh cewek. Aku jadi ke bunga. Ya. Ya jadi bunga tuh tidak bisa kau nak tumbuh dewek. Kalau kau ada masalah, ribet di kau kageknya. Tidak bisa tumbuh kau. Tapi kalau kau cerita ke siapa tahu kawan kau bisa ada solusi. Tapi kalau kau memang nak cerita sama Uwong, cerita Uwong itu tuh yang memang benar-benar kau percaya. Ya, Yang tidak bakal cerita ke sana ke sini, yang cak itu. Tidaknya nyes. Yo, Iya. Ini nih tentang Uwong introvert lah sebutan zaman sekarang, Kak. Iya, iya, iya. Nggak usah introvert lagi, itu nah. Bunga tuh tidak bisa tumbuh dewean, atau intinya tuh manusia tuh tidak ada yang bisa hidup dewean. Harus lebih terbuka dong. Nabi be langsung diturun ke dari surga tuh dua. Belum jam 1 sepasang. kayak cerita Nabi-Nabi jam 1 malam. Oh, jam 1 ya. Oke, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Belum baca mulai ya, Ge. Ya, jadi karya itu memang diinspirasi dari realitas juga ya, dan Ya. lebih ke kisah, lebih ke jiwa gitu ya, mental, healthy, kesehatan. Menjadi satu nasihat. Nah, itulah kayanya Muara ini. Kaya kawan-kawan beranda. Kawan-kawan yang ada di lokal Muara ini mempunyai talenta yang hebat-hebat. Luar biasa. Dan itu memang dibangun secara otodidak skill-skill kawan-kawan ini. Kan bayangkan coba kalau semuanya kawan-kawan yang terlibat di basic seni itu sudah bisa berkarya sendiri dan itu mandiri, jangan harap mereka bakal melihat ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi, akhirnya putus hubungan komunikasi antar kawan-kawan seniman dengan bla 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 ini. Jika mereka sudah bisa karya mereka sendiri dan dikenal oleh orang luar, banyak, ya. dan itu sahabat mereka. Karena sampai hari ini kawan-kawan seniman, kita ulang di awal tadi, itu rata-rata berkarya mandiri, tanpa ada ini, tanpa ada itu. Tapi Chandra cukup istimewa. Dia membangun ini dari lokalitas dong. Penulis gitu. Stand up, sisi, dan vokalis. Ini lokalitasnya dia bangun dari circle atau lingkaran teman-teman. dari teman-teman. Bagaimana karyanya bisa dicintai lagi-lagi oleh teman-temannya dulu baru.
Itulah ngapo aku tuh ngomong tuh, yuk sama-sama. Sama-sama. Karena aku juga bangun atau adonyo aku di sini nih Karena ya karena teman-teman. kawan-kawan Karena itulah kawan-kawan. Sama-sama. untuk saling menginspirasi satu sama lain. Dan semoga karya Chandra ini El cepet direkam, Amin. Dan bisa didengarkan harapannya. Dan kami menunggu itu Chan. Boleh. Oke. Kita ada sesi satu lagi nih. Apa itu El? Single Kompas. Single Boleh lah eksklusif ya, eksklusif. khusus ya buat Chandra nanti. Oke. Oke. Tetaplah bersama kami di beranda ngobrol tak ada henti. Asik. Single Langsung. Beranda ngobrol. Dikasih Chandra lagu. Yoi. Bersama kami di Beranda Ngobrol. Yang tak ada Yang henti. tak ada henti. Semoga Ah. berketerusan kan. Kalau ini Lanjut jadi, lanjut terima lanjut kasih lanjut. Bang Chandra. Bang Chandra, Yoi. thank you. Itu menarik. Bang Chandra. Oke, itu kawan-kawan bincang-bincang kita pada malam hari ini bersama Cangkir Antik. Ya. Dan itu sudah diperjelas kenapa Cangkir Antik. Chan itu nama, Kir itu Kir kering. itu kering, Chandra kering. Chandra kering. Dan kami terima kasih juga ya karena Bang Chandra sudah sempat di tempat kita dan semoga kawan-kawan stand up meng-up muara ini lebih besar lagi. Amin. Dan karya-karya Bang Chandra Dan sukses karya-karya ya. Amin. cepat realisasi dan Ya. bisa didengarkan oleh orang banyak Amin. dan bisa dinikmati Amin. dan semakin sukses tentunya Bang. Oke. Untuk Gending kami ucapkan terima kasih dan Beranda Kopi karena telah memfasilitasi kita pada malam hari. Yoi. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullah. wabarakatuh. Beranda ngobrol. Sawadika. Kapun ka.